Ya, saham viral minggu ke-1 sampai dengan 5 Juli 2024. Ya, di dalam 5 hari kerja. Ya, ini gambaran pasar global di penutupan hari Jumat, tepatnya tanggal 5 Juli 2024, di mana ini saham Eropa, di mana Jerman hijau tipis 0,06%, Prancis minus 0,26%, FTSE minus 0,45%. Itu bursa Eropa. Sedangkan Amerika, Dow Jones di plus 0,17%, Nasdaq 100 itu plus 1,01%, kemudian S&P 500 0,54%. Terus ini MSCI Indonesia atau sering disebut AIDO itu plus 1,07%. Jadi kalau melihat data ini, hari Senin harusnya aman. Justru data global itu sedikit lebih optimis. Kemudian pasar regional Asia ya, itu Jumat merah, kecuali Korea ya, Korea plus 1,79%. Lainnya indeks penting Asia cenderung merah. Indeks komposit kita hari Jumat plus 0,25%. Dolar menurun atau dolar melemah untuk hari Jumat. Kemudian harga komoditi nikel, tin, kopior, gold itu mengalami kenaikan ya, jadi ya Senin juga ada suntikan sentimen karena Indonesia penghasil komoditas. Nikel naik 0,98%, timah naik 0,16%, kopior naik 2,97%, sedangkan emas naik 1,29%. Untuk minyak, gas, CPO, ya pulp ya, untuk bahan baku kertas itu merah. Nah, ini sedikit berita mengembirakan di mana Federal Reserve ya mungkin akan segera terjadi. Jadi pemangkasan suku bunga Amerika akan terjadi. Itu positif bagi dunia saham. Ini data inflasi minggu depan mungkin akan memberikan kesempatan bagi Ketua Federal Reserve Jerome Powell untuk mempersiapkan pemotongan suku bunga. Nah, ini adalah berita positif. Jadi good news bagi saham Indonesia. Ya, jika data CPI minggu depan kembali datang lebih dingin, jadi inflasi itu lebih rendah. Nah, diharapkan bulan September suku bunga bisa dipangkas. Nah, itu berita positifnya. Jadi seharusnya
keadaan hari Senin itu ceteris paribus, tidak ada gangguan dari yang sifatnya regional, itu ya kecenderungan hijau walaupun tipis karena kenaikan indeks cukup tinggi dalam 10 hari belakangan ini. Ya, kita langsung ke data ya. Oh ya, untuk pelengkap ini ya, jadi kita memang tidak terlepas dari asing ya, entah itu asing atau asing ya, tapi asing yang jelas, atau broker-broker asing mencatatkan net buy dalam 1 hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari berturut-turut mencatatkan net buy asing ya. Nah, terbesar hari Jumat hampir 2,1 triliun, dan hari Jumat sebelumnya 1,1 triliun. Nah, jadi asing dalam 2 mingguan ini mencatatkan net buy. Ya. Kita ke Excel. Nah, kita ke inti pembahasan. Jadi selama seminggu ini menonjol ya untuk saham-saham BUMN, terutama BUMN Karya, Bika, PTPP, ADI atau orang sering Waskita Karya, ya, Adi Karya, ya, Jasa Marga, PPRE, ini anak emiten Karya. Kemudian ada Kras, ada Weton ya. Nah, Weton ini adalah anak emiten Karya. Jadi dalam minggu ini viral saham-saham BUMN emiten Karya dan anak itu merajai news di perdagangan minggu ini. Nah, kita langsung aja ke emiten Karya. Di sini bobotnya 23 selama 1 minggu. Ya, jadi bobot ini maksudnya volume ya. Jadi ini andalannya volume. Jadi Bika dikasih bobot 23. Biasanya yang mempunyai bobot besar naiknya juga besar. Tapi biasanya ya tidak semuanya. Di sini Waskita hari Jumat ditutup dengan harga 141 dengan kenaikan di hari Senin 2-3%. Kemudian hari Selasa naik 2,6%. Hari Rabu naik 13,85%. Ya. Terus hari Jumat minus. Hari Jumat minus ya, hari Kamis juga minus, tapi relatif kecil dibanding kenaikannya. Kemudian PTPP naik 4,14%, hari Selasa naik 3,3%, hari Rabu naik 9,6%. Disusul ADI naik 7,6%,
3,77%, 5,45%. Pre naik 2,84%. Di hari Senin, Selasa, Rabu ya, naik 25,45%. Nah, ini friend. Ini Senin, Selasa, Rabu merah dalam ya. Ini hari Kamis dia naik ya. Coba kita lihat chartnya friend ya. Oh ya, kita lihat chartnya Wika ya. Itu ya. Mudah-mudahan bikin bendera atau bikin cup and handle. Terus PTPP. Ya. Hadi, Pepre, ya mudah-mudahan juga bikin penan, apa flag, apa cup and handle ya, full pad dulu untuk naik lebih tinggi. Terus tadi friend ya, kita lihat dengan friend. Ini masuk full call action ya, FCA ya. Friend ini menunjukkan peningkatan volume ya, tapi kita abaikan karena ya dia masuk FCA, full call action ya. Terus JMSR naik juga 4%, 19%, 0,48%. Nah, itu saham emiten karya tambah dengan satu jasa marga, itu jelas-jelas BUMN. Nah, itu di sektor konstruksi. Jadi ini adalah saham-saham konstruksi, subsektor infrastruktur ya. Sektor infrastruktur ya, subsektornya konstruksi. Nah, terus sektor basic ya, warna merah ini ada 2 BUMN, yaitu Waskita Beton atau Wika Beton ini ya, pokoknya beton ya. Kemudian Krakatau Steel atau KRAS itu naik 6,45%, Beton 7,58% di hari Selasa ya. Kemudian di hari Rabu naik 10% untuk KRAS, sedangkan Beton naik 8,45%. Nah, lagi-lagi emiten karya untuk beton. Nah, ini BUMN juga, Krakatau Steel. Untuk sektor basic yang lain, ya, CLPI ini, walaupun bobotnya 42, tetapi kenaikannya relatif sedikit. Ya. Tadi saya bilang tadi, tidak semuanya bobotnya tinggi atau volumenya tinggi, tetapi kenaikannya juga tinggi. Tidak harus seperti itu, tapi most of them. Kemudian GDST, ini subsektor baja ya, mungkin ini ada kaitannya dengan KRAS. GDST itu satu sektor, yaitu basic di subsektor baja-bajaan ya. Ini GDST naik 16,67%. Oh ya,
GDST naik tinggi disebabkan dilepasnya tato X di saham tersebut. Maka dia naik tinggi di hari Selasa sebesar 16,67%. Kemudian crash, ini kemungkinan karena sentimen baja-bajaan juga, karena harga baja naik atau emiten baja naik, maka crash salah satu motor di subsektor baja naik juga, yaitu 6,4% di hari Selasa dan 10% di hari Rabu dengan bobot 22%. AGI ini salah satu emiten milik sahamnya dimiliki oleh Sandiaga Uno. Terus BRPT kenaikannya juga sangat lumayan walaupun bobotnya 9 ya. Bobot 9 ini tidak bisa dikatakan kecil ya. Untuk ukuran BRPT ya, yang termasuk saham LQ45 ya. Jadi mengangkat harga saham LQ45 beda dengan mengangkat saham sejenis GDST misalnya. Dengan valuasi cuma, ini nggak ada ya valuasinya ya. Dengan valuasi yang lebih sedikit itu lebih mudah untuk mengangkat saham GDST. Nah, BRPT itu untuk naik 2,86% aja itu diperlukan uang 446 miliar lebih, yaitu sektor basic. Kemudian kita ke sektor apa ini ya, cyclical ya. Warna coklat adalah sektor cyclical, di mana Foru itu bobotnya tertinggi ya, di mana naik 9,88%, 9,55% di hari Kamis, 7,69% di hari Jumat. Ini kayaknya masuk FCA ya. Jadi masuk FCA, maka dia naiknya dibatasi, yaitu maksimal 10%. Terus tadi BUMN ya, kenaikan di minggu ini salah satu yang cukup mengejutkan atau cukup tinggi, yaitu MNC Group ya. Nah, seperti KPIG atau saya sering sebut dengan KEPIK, itu naik sangat tinggi ya. Bobotnya pun tertinggi nomor 2 setelah Foru, yaitu ya bisa lebih dari 40% ya. Ini malah 60% naiknya ya. Ini kenaikannya ya. Jadi GGRP naik 12%, Foru naik 30%, KPIG naik 60%. Nah, itu ya. Kemudian Esta ini kayaknya terkait dengan ya libur-liburan ya. Mungkin kayaknya sih semacam hotel dan resort apa travel ya. Pokoknya sifatnya terkait dengan liburan nasional ya. Karena ini adalah libur anak sekolah. Semester 2 atau semester genap ya. Jadi mau naik ke kelas yang lebih tinggi. Ya, tadi MNC Group yaitu
ke BIG MSKY ya. MSKY naik 30% dalam waktu 3 hari ya, dengan bobot 9. Kemudian ini karena ada emiten baru ya, baru IPO ya, itu saham otomotif namanya PART, jadi belum masuk di data kami karena ya baru IPO hari Jumat kemarin kalau nggak salah. Karena ada IPO saham spare part otomotif ya, sesuai namanya auto atau part, maka saham auto naik cukup lumayan tinggi karena auto ini saham yang cukup valuasinya itu mid cap atau small cap ya, jadi lumayan juga sampai 21 miliar, naik 11% ya auto. Coba kita lihat saham-saham MNCN, yaitu tadi ya, KPIG, MSKY, BHIT, terus di saham finance nggak ada wakilnya ya. Saham MNCN Group, MNC Group ya, jadi ada 3 ya, KPIG, MSKY, dan BHIT, saham MNCI Group. Kemudian kita berlanjut ke saham energi. Ya, saham energi Dewa. Nah, ingat Dewa, kita ingat LT, kita ingat apa ya? Ya, konglomerat, saham konglomerasi yaitu ARB. Nah, di sini juga ada wakil dari konglomerasi ya, Abu Rizal Bakri, itu VKTR ya. Terus Dewa Energi ya, ENRG. Jadi ada 3 wakil dari perusahaan Bakri Group, lainnya nggak ada ya. Nah, jadi ada 3 saham konglomerasi yang lumayan aktif di minggu ini. Dewa dengan bobot tertinggi di energi yaitu 14, naik 15% dalam waktu 1 minggu. Nah, ini kenaikannya ini ya, untuk lebih rinci. Kemudian lead ya, naik 9%. KKGI naik 7% dengan free float atau saham yang beredar 16%. GIMS naik 5%. AITA, oh iya, grup MNCN itu ada satu lagi yaitu AITA, naik 39%. Hebat kan? Ya. Saham-saham MNC kalau udah naik, yaitu nggak ketulungan naiknya, 39% hanya dalam waktu 1 minggu. Kemudian energi naik 12%. Ya. Kita lanjut ke perbankan, AGRS, SMNA, BPKP, BGTG, BPLD.
masing-masing naik. AGRS 48%. Ini karena ya, tadi saham yang out dari Tato X itu biasanya gacor ya, naik tinggi. Contohnya ini AGRS langsung naik ARA 34% waktu hari H pelepasan Tato X di AGRS. Nah, SMMA ini walaupun volume lumayan tapi harga tidak naik. Terus BPKP yang bangun tidur dari yang mantul ya, yang mantul dari RP50 naik 8% ya, selama 1 minggu. BGTG, nah ini biasanya BKP ini BGTG ini kayak seringnya sejalan ya, naik 3% ya, cuma 3%. BGTG ini termasuk saham lelet ya, naik sedikit 4,8%, turun lagi. Jadi mainnya harus one day trading, paling enggak ya 2 hari trading. Terus BBLD naik 11% dengan bobot saham yang beredar 27%. Ya, kemudian sektor industri pipa naik, pipa malah turun ya. Ya ini ya, volumenya aktif tetapi turun ya. Nah, karena emang ini aktif kan naik 12,5%, hari berikutnya 11%, 12%. Ini hari Senin naik 10%, turun 10%, Selasa 11%. Jadi tidak semua yang aktif volumenya itu naik harganya ya. Itu karena ya bandar ya, faktor bandar sangat faktor manajemen investasi sangat mempengaruhi. Arna naik 8%, Behit naik 32%, Laba naik 15%. Nah, itu sektor industri atau manufaktur. Ya, Ika, PTP, AG, BPR, Friend, ini udah. Ya. Nah, karena kita ke sektor yang lain yaitu sektor non cyclical. CK diturun 2% walaupun volume aktif. Kemudian Martatila Arapen ya, ini naik 9%, WEN naik 3%, LSIP naik 4%. Ini CK ini kayaknya CPO, LSIP jelas CPO. Ya, apakah mau aktif saham-saham CPO? Ya, kita wait and see. Sektor properti ya, yang ini APLN, BES, IJA. Apakah sektor properti akan moncer di minggu besok ya? Dimana APLN ini Agung Podomoro ya, APLN itu Agung, P-nya Podomoro ya, itu naik 8%, BES naik 7%, IJA naik 8%, BSPK naik 9%, ASP naik 11%, MMLP naik 2%. Nah, ini properti itu naiknya ya lelet ya dibanding yang lain maksudnya. Nah, tapi mudah-mudahan nih APLN tumben ini ya. Biasanya juga lelet APLN, tapi ini tumben naik cukup tinggi sampai 7%. 2,38% PLN. BES naik terbatas ya, untuk ukuran trader ya, naik ini terbatas, maunya kayak MSKY. Ini MSKY
mana MSKI ya, naiknya 20%, 5% gitu ya. Tapi ya itu nggak semudah itu Verguso ya. Kemudian ini sektor properti ya. Kemudian sektor teknologi. Nah ini saya bertanya-tanya ya, saham-saham NFCX, MS ya, MSCX ya, ini naik tinggi tapi nggak viral, maksudnya tidak sering disebut di grup-grup saham ya. Ini masuk ke grup Kresna, bahkan yang lainnya ada ya selain NFCX, itu saham yang lain Kresna Group juga naiknya tinggi-tinggi ya, karena ini tinjauannya volume seminggu ya. Mungkin kadang nggak masuk ya, naik tinggi tapi nggak masuk ke screening ini karena kita basisnya volume. Karena ada saham yang volumenya biasa-biasa aja tapi ARA ya. Tapi kalau di sini ya, kalau ARA ya biasanya volumenya didukung dengan volume. MKAS ya, naik 19% dalam waktu seminggu. VCR naik 20% dalam waktu seminggu. Kemudian sektor yang lain, sektor transportasi, di mana didominasi oleh sektor yang berkaitan dengan koal, kapal-kapalan ya di sini. Sektor kapal yang terkait dengan sektor transportasi yang terkait dengan kapal angkut batubara atau kapal angkut hasil energi, misalnya batubara, nikel, apalagi timah misalnya ya. Terus ada satu emiten ASA, masing-masing naiknya untuk SMDR 11%, Temas naik 7%, ASA naik 10%. Nah itu ya, ini ya friend, ini tatonya ada tato X, ini Behit tato X, Pipa tato X. Terus Aita naik, oh ini Aita tato X ya. Jadi saham MNC Group itu Aita ada dua tato ya di sini yang masuk MNC Group, yaitu Aita dan Behit. Nah itu saya kira itu aja ya saham-saham viral ya. Jadi minggu ini dinominasi kenaikan tertinggi di emiten karya. Terus ya grup-grup ya seperti MNC Group ya, ARB Group, apalagi selain itu, oh terus BUMN Group ya, jadi maksudnya emiten karya group naik tinggi. Saya kira itu aja untuk video ini. Salam sehat.